Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 61. Bulan madu yang kedua. Maaf ya Ma kalau bikin kalian gak suka. Nggak apa-apa Re, itu hal biasa kok. Wajar kalau ada yang suka dan tidak suka pada kita, yang penting kita mah tetap tenang aja, jangan dibikin pusing nanti malah ikut stres cucu Mama, ingat Nia sambil mengusap perut Renata lembut. Renata menarik sudut bibirnya kecil memandang dirinya di pantulan kaca besar yang ada di dalam butik tersebut. Dia meraba bagian gaunnya yang sangat mewah. Gaun ini dipilih khusus oleh Nia, gaun pengantin terbaik yang ada di butiknya. Nia begitu bersemangat menyiapkan semua keperluan Renata dan Juna untuk menuju pernikahan. Gaun dengan harga ratusan juta itu terlihat sangat pas di tubuh Renata yang masih ramping, dengan bordiran bunga membuat gaun berwarna putih itu terkesan elegan, bahkan Renata seperti putri kerajaan. Gila keren banget Re, kayak putri-putri kerajaan Timur Tengah loh, pekik BK kagum melihat Renata yang sedang mencoba gaun pengantinnya. Ngaco loh, putri tidur kali, sahut Renata terkekeh geli. Sumpah gaunnya cantik banget Re, apalagi bahu lo mulus gitu kesannya, aduhai banget, Mama pintar deh milih gaunnya, puji BK. Lo masih ingat nggak dulu pernah bilang pengen dapat suami konglomerat biar bisa makan, tidur, shopping, nah sekarang Tuhan mengabulkan doa lo Re, dapat Mas Juna jadi bisa tidur-tiduran manja deh di rumah, soal uang biar suami yang cari. Emang iya kak gue pernah bilang gitu? Tanya Renata yang memang lupa dengan ucapannya. Ingatan lo pendek Re, ejek BK. Kak, ini dadanya kelihatan banget, gak ada apa-apa. Asli ngak pede gue, tanya Renata agak canggung. Gak apa-apa Re, justru malah bikin lo makin cantik. Percaya deh Mama tuh gak pernah salah pilih kostum, lo cantik banget, puji BK. Re, udah dicoba? Pekik Nia dari luar. Iya Ma, sahut Renata gugup. BK keluar duluan dan diikuti Renata berjalan perlahan. Gimana Ma, Mas? Cantik nggak? Tanya BK tersenyum memperlihatkan Renata yang tertunduk malu. Juna seketika terdiam melihat penampilan Renata, dia terpesona melihat kecantikan sang calon istrinya ini. Jika diperhatikan Renata memang cantik, tubuhnya ramping tanpa cacat sedikit pun, bibirnya tipis dan senyumnya selalu manis membuat Juna tak sabar untuk mempersunting perempuan ini. Bisa dinikahin sekarang nggak Ma? Tanya Juna dengan wajah polosnya justru membuat BK makin gemas. Sembarang aja. Sabar bro, ada prosesnya juga kali, nggak sabaran banget deh. Udah melendung juga lo buat, jawab BK sedikit ketus melihat reaksi sang kakak yang sudah tidak sabaran. Pilihan Mama memang gak pernah meleset deh, puji Mama Nia untuk dirinya sendiri melihat calon menantunya benar-benar cantik dengan gaun pilihannya. Sombong, sahut BK. Tapi terbuktikan Renata makin cantik dengan gaun ini, Juna juga makin tergila-gila melihatnya. Orangnya udah cantik duluan mah jadinya makin cantik deh dengan gaunnya, puji Juna membuat Renata malu-malu. Mangga nikah sekarang juga nggak apa-apa tapi entar malam boleh bobo berdua ya, rengek Juna. Plak. Satu tamparan dilayangkan Mama Nia di lengan Juna, meskipun tak begitu keras tapi membuat lelaki ini terkejut. Ngaco kamu? Jangan macam-macam Mas. Masih untung ibu ayah Renata nggak curiga dengan pernikahan mendadak ini dan ngasih izin sama anaknya, kalau kamu malah berulah Mama nggak mau bantuin kamu lagi, ancam Nia. Sabar bentar Mas, cuma beberapa hari lagi sah kok dan kalian bisa tidur bareng, hantam-hantam deh sampai pagi, rayu BK. Enak aja, ingat Renata sedang hamil, jangan mikirin kesenangan kamu aja Mas. Ada anak yang harus dipikirkan keselamatannya, oceh Mama Nia. Yang ini bagus kayaknya yang, tunjuk Juna pada sebuah cinta berlian bermata satu. Mas kenapa harus berlian sih? Yang biasa aja Mas, bisik Renata yang memang tidak pernah memakai berlian.
Masa istri CEO pakai perhiasan biasa yang malu-maluin dong, apalagi kalau BK tahu bisa heboh satu dunia. Tapi, stop. Nggak boleh bantah calon suam, dosa loh yang potong Juna membuat Renata terdiam. Mbak, saya mau satu set berlian yang itu ya, pinta Juna menunjuk satu set berlian di hadapan mereka. Mas, cincinnya aja, yang kemarin dibawa mama juga belum kepake, bisik Renata lagi. Juna menghela nafas panjang, Renata ini sedang mengujinya atau memang baik. Jarang perempuan diberikan perhiasan menolak, tapi dia dengan entengnya menolak pemberian calon suaminya. Sayang, nanti kamu juga akan terbiasa hidup begini, apalagi tiap hari bergaul dengan mama dan BK, mereka pasti akan mengubah pola pikirmu, ucap Juna. Renata hanya bisa diam saja saat sang calon suami memberikan apa yang menurutnya benar. Saat Renata dan Juna sedang memilih barang-barang pernikahannya, Dara dan Dina melihat mereka. Jadi mereka beneran pacaran ya, Din? Tanya Dara. Sepertinya gitu deh, Dar. Sayang benar ya, gue kalah star dari Renata, keluh Dara. Tenang aja Ra, kalah star sekarang belum tentu kalah bertanding. Sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama, udah jadi suami istri aja masih bisa direbut kok. Pelakor dong. Nggak masalah jadi pelakor kalau lakinya kayak Pak Juna, udah tampan kaya raya lagi nggak ada yang kurang. Ibarat martabak udah komplit jadi simpenan juga boleh, Dar, sahut Dina berbisik kecil. Gue harus lebih gesit lagi kayaknya ya, Din, jawab Dara yang terus-menerus menatap ke arah Renata dan Juna. Gue kan udah bilang sama lo jauhin Aslan, tapi lo kayaknya budek ya, tunjuk Monica pada BK yang tengah berjalan masuk ke pintu kantor. Pelakor, pekik Monica memancing perhatian karyawan lain. Ardi yang kebetulan di sana segera mendekat dan terkejut dengan kehadiran Monica. Apa maksud lo ngatain BK pelakor, Mon? Tanya Ardi. Lo nggak usah belain dia deh, Di. Lo juga tahu kan kalau selama ini gue pacaran sama Aslan dan sekarang Aslan mutusin gue cuma gara-gara pelakor ini, tunjuk Monica. Jaga ya mulut lo, ini kantor bukan pasar yang seenaknya lo teriak-teriak. Gue bukan pelakor, tegas BK. Kenapa? Lo malu kalau karyawan kantor ini tahu siapa lo sebenarnya, seorang Rebecca yang katanya anak orang kaya tapi ternyata pelakor. Ujar Monica lagi. Monica, pekik Aslan yang memang sengaja datang hari ini mencari Becca untuk meminta kejelasan kenapa Becca memblokir nomornya, tapi dia dikejutkan dengan keberadaan Monica di kantor Juna. Apa-apaan sih kamu, Mon? Tanya Aslan kesal. Kamu yang apa-apaan? Mutusin aku sepihak hanya karena perempuan ini. Perempuan yang hanya bisa bergerak di bawah ketiak kakaknya, tunjuk Monica dengan suara keras. Dengar ya, Mon, Becca jauh lebih baik daripada kamu. Becca jauh lebih sopan daripada kamu, dan satu lagi yang harus kamu tahu, Becca jauh lebih setia daripada kamu, tunjuk Aslan. Kamu puji dia, Lan? Kamu lupa kalau selama ini siapa yang memberikan kamu kebahagiaan? Kamu lupa kalau selama ini kamu yang ngejar-ngejar aku, Lan, sampai aku luluh dan kita putuskan udah menikah, tapi sekarang apa? Apa yang diberikan perempuan pelakor ini sama kamu? Tubuhnya. Aku juga bisa, Lan. Bentak Monica. Ini bukan perkara tubuh, Mon. Ini perkara etika dan kepribadian. Kamu benar-benar tidak punya attitude, tekan Aslan. Cukup sudah, aku menutup telinga dan mataku dari kebohongan kamu selama ini, Mon. Becca nggak ada hubungannya sama sekali dengan putusnya kita. Aku yang ngejar-ngejar dia, aku yang tergila-gila dengan dia, dan satu lagi yang harus kamu tahu, Becca sudah mengantongi restu dari bunda aku. Sedang kamu apa? Kamu perempuan yang tidak pernah disukai bundaku, ujar Aslan membuat Monica menitikkan air matanya. Rebecca sebenarnya kasihan dengan Monica, tapi saat ini dia sudah menjadi tontonan para karyawan, jadi dibiarkannya saja Aslan menyelesaikan permasalahan ini, toh dia yang menjadi dalangnya.
Satu lagi yang perlu kamu ingat, Beka bukan pelakor, dia perempuan baik-baik yang selalu menjaga dirinya. Hubungan kita sudah lama tidak sehat tapi aku belum punya alasan tepat buat putusin kamu dan sekarang aku makin yakin keputusan berpisahlah yang terbaik bagi kita, tegas Aslan. Aku rasa kamu bisa pergi sebelum Satpam menarik kamu dari sini, lanjut Aslan lagi. Ardi melihat sekeliling ruangan yang sudah ramai dan dipastikan mereka mendengar semuanya. Saya ingin meluruskan di sini kalau Beka bukan pelakor tapi sayalah yang jatuh cinta padanya dan menginginkan dia menjadi kekasih saya, ucap Aslan membuat Ardi terkejut dengan pengakuan lelaki yang akan menjadi iparnya ini, karena selama ini tidak pernah terlihat kedekatan keduanya. Beka menatap Aslan sejenak lalu beralih pada Ardi. Bubar. Tidak ada tontonan di sini, pekik Ardi membuat semuanya pergi. Air mata Monica tak bisa terbendung lagi, dia pergi meninggalkan kantor Juna dengan perasaan kesal. Wah, keren Mbak, hotelnya mewah banget, pekik Riri kegirangan. Kampungan banget sih. Nggak pernah nginep hotel mewah, ketus Big Laksmi. Memangnya Bibi pernah nginep di hotel mewah? Tanya Riri. Meskipun saya nggak pernah nginep di hotel mewah tapi saya pernah masuk hotel mewah dan nggak sekampungan kamu. Alah baru masuk aja udah sombong nih Mbak Renata, dia yang akan jadi mantu yang punya hotel nggak pamer, cibir Riri. Sok kaya, entar ditinggal baru tahu rasa, ketus Big Laksmi lagi. Doain yang baik dong Big, supaya saya dan Mas Juna sampai kakek nenek, sahut Renata tidak suka. Iya Big, biar anaknya Mbak Renata nanti dapat warisan, hehehe, ujar Riri terkekeh kecil. Sedangkan Big Laksmi jangan ditanya lagi, dia benar-benar kesal karena hotel yang dibilang Riri hotel calon suami Renata ini sangat mewah. Wanda juga bisa kok dapat suami kaya raya bahkan jauh dari calonnya Renata. Nanti kalau udah selesai sekolah dokternya bakalan aku kenalin ke kalian, ucap Big Laksmi tidak mau kalah. Sudah jangan terus berdebat malu dengan keluarga besan, lerai Pak Basuki. Sayang, panggil Juna yang melihat keluarga Renata baru datang. Mas, jawab Renata tersenyum manis. Ayah sama ibu ayo saya antar ke kamar kalian, ucap Juna sopan dan diangguki ibu ayah Renata. Mas, kamar Riri mana? Yang ada AC-nya ya, terus ada kolam renangnya Mas sama ada air panas dinginnya, pinta Riri. Ibu Renata mencubit kecil pinggang sang anak karena terlalu banyak permintaan. Au! Ibu, rengek Riri. Ri! Jangan buat malu, bisiknya. Nggak apa-apa Bu, tenang ya Riz, Mas sudah siapkan kamar yang paling bagus untuk kamu. Semuanya lengkap di sana, kalau kamu lagi mager nanti bisa hubungi pihak hotel minta makanan kamu diantar ke kamar, kamu bisa tidur cantik di kamar kamu sambil selfie-selfie Ri. Yang benar Mas? Tanya Riri tidak percaya. Iya. Yes. Asik. Seru Riri girang. Kamar Bibi mana Jun? Tanya Yayu. Ada di sebelah kamar Ibu Big, kita ke sana ya. Fasilitasnya lengkap juga kan Jun? Iya, yuk naik lift semua, ajak Juna. Kenapa Yayu jadi sok baik begini sih, batin Big Laksmi kesal. Ayo Big Laksmi kita naik ke sana, ajak Riri sambil tersenyum tipis seraya mengejek pada Big Laksmi. Awas saja kalian akan aku balas nanti, aku bakalan tunjukin siapa calon suami Wanda, geramnya dalam hati. Bude Sum gak datang Bu? Tanya Renata, Bude Sum adik ibu Renata. Kata bibimu nanti menyusul sedang buat kue pesanan tetangga, jawab ibu Renata. Nanti minta anggota keluarga semua ke lantai 5 ya Bu, lantai 5 dan 6 untuk semua keluarga besar kita, jelas Juna dan diangguki ibu Renata pelan. Riri kalau mau berenang di lantai 1 ya, tapi pakai baju renang yang sopan karena banyak bule-bule di sini Ri. Di lantai 1 ada 2 kolam berenang dan 1 tempat fitness kalau kamu mau coba boleh, terang Juna.
Siap mas, sahut Riri semangat. Nah ini kamar ibu dan ayah, untuk Big Yayu di sebelah kanan dan untuk Bibi Laksmi di sebelah kamar Bibi Yayu ya, nanti untuk adik ibu di sebelah kiri ini, untuk Riri kamar yang itu Ri, tunjuk Juna. Kok agak jauh ya dari kamar ibu mas? Tanya Riri. Itu kamar yang paling besar di lantai ini Ri, nanti kamu bisa ajak teman keluarga yang lain nemenin kamu. Ajak Neng aja Ri, usul Renata. Neng anak biksum yang masih sekolah kelas 5 SD. Boleh mbak, nanti aku sama Neng di sana. Ya sudah kami permisi dulu ya bu, pamit Juna. Kamar kalian di mana? Tanya ibu Renata. Di lantai 6 bu, dia sana sekalian kamar para muanya karena subuh-subuh Renata sudah dihias. Nanti kalau ibu mau ke sana naik lift aja ya, jelas Juna. Ibu Renata mengangguk kecil melihat sekeliling hotel ini. Setelah Juna dan Renata pergi mereka masuk ke kamar masing-masing. Yah, nak Juna kaya raya ya, iya bu. Ibu takut, cicitnya. Kenapa? Ibu takut nak Juna poligami ya, terus nasib Renata gimana? Huf. Jangan berpikir yang tidak-tidak bu, berdoa yang terbaik untuk Renata. Kebanyakan nonton sinetron kamu bu. Bukan begitu ya, nak Juna terlalu kaya jauh berbeda dengan kehidupan kita. Ibu juga sedikit heran dengan pernikahan mendadak ini, apa mereka punya kesepakatan atau memang benar-benar cinta ya? Bu, jauhkan pikiran buruk kamu itu, nggak semua pernikahan mendadak seperti sinetron yang kamu lihat bu, makanya berdoa biar anak kita hidup bahagia. Bukan hanya Renata tapi juga Riri. Ayah ini aneh ibu mana yang berhenti mendoakan anaknya, selagi nafas masih melekat di badan ibu rasa semua ibu ingin anaknya bahagia, ketus sang ibu sedikit kesal dengan tanggapan suaminya ini. Ayah tahu bu, tapi setidaknya jauhkan pikiran buruk ibu karena ini hari bahagia Renata, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ibu bisa lihatkan bagaimana perlakuan nak Juna pada Renata. Wajar Renata jatuh cinta bu. Nak Juna mapan, tampan dan baik ayah rasa perempuan mana yang tidak langsung jatuh hati padanya, jelas sang ayah. Sudah jangan dipikirkan lagi, sekarang istirahat dulu ayah capek, ajaknya. Capek apanya ya, perjalanan gak sampai 1 jam juga. Sesekali nikmati waktu di hotel nggak ada salahnya kan bu? Sudah tidur dulu nanti kita bicara lagi, ucap Pak Basuki berbaring di ranjang empuk kamar hotel tersebut. Sah. Alhamdulillah. Juna bernafas lega, pada akhirnya dia bisa mempersunting Renata menjadi istrinya dan mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri. Acara yang dihadiri oleh para tamu undangan dari pihak band cukup banyak mulai dari kolega bisnisnya dan keluarga besar mereka. Selesai acara pernikahan langsung dilanjutkan dengan resepsi. Kamu cantik banget sayang, bisik Juna membuat Renata tertunduk malu. Big Laksmi dan Wanda duduk di satu meja sambil memperhatikan tamu yang lalu lalang. Diakui Big Laksmi kalau ini pernikahan termewah dan teramai yang pernah dia hadiri tapi pernyataan itu hanya diungkapkannya dalam hati. Wanda dari tadi memperhatikan lelaki yang duduk sendiri di seberang kursinya sedangkan yang lainnya sibuk berfoto bersama dan masih banyak kegiatan lain. Wanda ingin menghampirinya karena dia melihat lelaki ini juga ikut saat acara lamaran Renata tempo hari tapi tak memiliki pasangan. Aslan sengaja menarik Beka dan memeluk pinggangnya saat berfoto dengan pengantin. Aslan tak ambil pusing dengan tatapan tak suka dari Beka, dia terus mengekori perempuan ini tanpa melepaskannya sedetik pun. Bang, sana dulu gue mau foto berdua sama Renata. Mas Juna juga nggak ikut kok, usir Beka tapi tak dihiraukan Aslan, dia tetap ikut mengganggu acara foto-foto Beka. Nggak bagus deh Re, ada Bang Aslan. Ketus Beka. Nggak bagus gimana gue ganteng gitu kok, ujar Aslan tak terima. Bang, temenin Kak Ardi dulu sana, tuh dia sendiri di pojokan, sana deh,
tunjuk BK dan akhirnya Aslan mengalah. Dia memiliki berjalan ke arah Ardi yang sedang menyendiri. Gila cantik banget Lore, Pangling gue lihat lo dandan gini kayak princess, puji BK. Gue yakin Bu Maya bakalan sok deh lihat lo jadi istrinya Mas Juna. Gue rasa juga gitu Kak. Masalah kemarin belum kelar kan? Kalau dia datang bakalan gue sindir deh. Udah nggak usah diperpanjang, gue nggak mau mood Mas Juna malah berubah Kak. Ini acara penting gue sama Mas Juna, jangan sampai berantakan. Setelah acara foto-foto BK turun dari panggung, dia merasa haus dan ingin mencari minum tapi BK melirik ke meja Aslan. Dia sedang mengobrol dengan perempuan yang lumayan cantik dan BK tahu itu keluarga Renata. Buaya. Baru aja dilepas sebentar udah cari mangsa, kesalnya menatap Aslan tidak suka apalagi terlihat mereka mengobrol asik sedangkan Ardi hanya diam saja di sebelah Aslan. BK mengambil minuman dan meneguknya habis, rasanya dia kepanasan saat ini padahal ruangan ini cukup dengan pendingin udara. BK memutar matanya malah selalu beralih ke panggung di mana para tamu datang. BK melihat sosok lelaki yang akan dijodohkan papanya pada dirinya dengan tersenyum kecil. BK mendekat ke arah panggung dan menyalami Franz. Kamu makin cantik ya, puji Franz membuat BK tersenyum manis. Jadi sekarang kegiatannya apakah? Tanya Franz sambil berjalan turun dan menuntut BK mencari kursi kosong agar mereka bisa ngobrol lebih lama. Lagi magang Mas di kantor Mas Juna. Wah jadi wanita karir dong Kak, hebat kamu. Masih belajar kok Mas, belum sehebat Mas Juna dan Mas Franz, balas BK. Pasti banyak yang naksir kamu ya Kak, kamu cantik, pintar dan makin mempesona, bisik Franz pelan sambil terkekeh kecil. Mas bisa saja. Mas juga makin matang sekarang, malahan aku sampai pangling lihatnya tadi. Iya Kak. Mas sudah bilang ke papa kalau selesai kamu kuliah Mas mau kenal kamu lebih dekat lagi. Boleh ya, ungkap Franz jujur. Maaf saya ganggu, saya mau ajak BK ke panggung karena akan ada sesi foto keluarga besar, ucap Aslan yang tiba-tiba datang. Maksudnya? Tanya Franz tidak suka dengan cara Aslan mengganggu dirinya dan BK. BK kekasih saya jadi kami harus foto keluarga dulu, jawab Aslan dengan santainya. Ayo sayang, ajak Aslan tersenyum manis. Tunggu, saya dan BK akan dijodohkan oleh papa BK. Akan dijodohkan bukan? Kalau saya sudah dijodohkan langsung oleh Mama Nia dan Bunda Sela, tegas Aslan lagi. BK, maksudnya gimana ini? Maaf Mas saya permisi dulu, pamit. BK menarik Aslan ke arah belakang aula. Apa-apaan sih Bang, kamu mengganggu begitu? Kamu yang apa-apaan Kak? Abang sudah bilang kan kalau abang maunya kita pacaran dan sekarang kamu malah ketawa-ketawa dengan lelaki lain. Itu namanya selingkuh Kak, tunjuk Aslan. Hello Tuan Aslan yang ketawa-ketawa siapa? Lo atau gue? Lagian siapa yang selingkuh, orang kita nggak pacaran juga, tunjuk BK. Oke. Kalau gitu kita resmi pacaran sekarang dan nggak boleh dekat laki-laki lain lagi. Enak aja. Lo boleh ngobrol asik sama perempuan pakai gaun pink tadi, lo senyum-senyum sok cool kan. Kok jadi lo yang ngelarang gue sih? Perempuan tadi. Dia keluarga Renata Kak, Wanda namanya. Oh, jadi abang udah kenalan. Bagus deh lanjutin aja, kesal BK melipat kedua tangannya di dada. Bukan gitu Kak, tadi nggak sengaja dia duduk di sebelah Ardi terus ngajak kenalan juga, yang nggak mungkin kan sama keluarga Renata abang sombong, cuma kenalan doang kan nggak lebih, swear deh. Terserah mau apa, kenalan kek, pacaran kek bukan urusan gue. Ketus BK hendak pergi tapi ditahan oleh Aslan. Bang! Aslan langsung menyambar bibir BK dan mengecupnya. Masih marah-marah lagi abang bikin kamu hamil kayak Renata, biar langsung dinikahkan kita, ancam Aslan setelah melepas kecupan mereka.
Gila lo bang, umpat BK lalu segera pergi. Bukan BK marah karena Aslan mengecupnya tapi BK takut ada yang melihat mereka, untung saja semuanya sedang fokus di tempat acara bukan di belakang panggung. Selamat ya Re, Bibi nggak ngangka kamu bisa menikah dengan lelaki kaya raya secara hidupmu kan biasa saja. Mimpi apa ya kamu bisa seberuntung ini, ujar Yayu saat menyalami Renata. Bu, tegur Toro tidak suka dengan ucapan sang istri. Yang dikatakan Yayu benar Koro, kita kan sama-sama tahu kalau Mas Basuki hidupnya bisa dibilang orang susah dan sekarang dapat durian runtuh, timpal Big Laksmi. Tapi nasib baik berpihak padanya dinikahi orang seperti Juna, ucap Yayu. Saya yang sebenarnya beruntung Bi, dapat Renata yang masih muda, cantik dan baik, soal kaya raya itu suatu keberhasilan keluarga saya saja, jawab Juna melingkarkan tangannya di pinggang Renata menatap perempuan itu penuh cinta. Masih pengantin baru mah biasa dipuja-puji terus, entar kalau beras nggak ada baru kerasa sulitnya hidup, ujar Big Laksmi lagi. Juna ingin menjawab tapi tangannya digenggam oleh Renata karena Renata tahu sang bibi tidak akan mau kalah jika berdebat, biarlah dia yang melihat sendiri seberapa kayanya Juna nanti. Bibi pamit mau pulang dulu Re, selamat ya untuk pernikahan kamu, ucap Big Laksmi ketus. Kenapa nggak nginap di sini saja Big? Tanya Riri. Wanda besok harus bekerja jadi tidak bisa lama-lama, kalian tahu sendiri kan Wanda ini wanita karir bukan seperti kalian-kalian yang bisanya ngabisin uang aja. Lah kalau dikasih senang kenapa harus susah-susah Big? Orang harta Mas Juna nggak bakalan habis 7 turunan kok, celetuk BK membuat Big Laksmi terdiam sambil mengepalkan tangannya. Gue perhatiin dia yang paling nggak suka lo nikah sama Mas Juna ya Re, bisik BK. Dia sukanya sama Derika, bisa dihinanya terus, sahut Renata pelan dan diangguki BK. Wanda itu kerja di mana sih Yang? Tanya Juna penasaran setelah mereka masuk ke dalam kamar hotel. Perusahaan gitu Mas tapi nggak tahu di mana. Dia lulusan apa? D3 Ekonomi. Mas nggak suka cara ibunya bicara. Bukan cuma Mas yang nggak suka, aku dan ibu juga tidak suka. Big Laksmi sejak lama tidak menyukai ibu jadi pembawaannya ketus mulu, jelas Renata. Mas tolong dong kancingnya, aku udah gerah banget Mas pengen mandi, ujar Renata memberikan punggungnya pada Juna meminta diturunkan gaunnya. Kamu beneran minta tolong atau mau menggoda Mas sayang? Ehem deh. Aku beneran gerah Mas, capek seharian berdiri, tamunya rame banget. Itu belum semuanya yang datang sayang, Papa nggak ngundang yang di luar kota karena waktunya mepet. Ini aja aku udah nggak kuat Mas, betis rasanya mau copot, keluh Renata. Sayang mau kemana? Tanya Juna melihat Renata yang akan masuk ke kamar mandi. Ya mandilah Mas. Kenapa harus buka di kamar mandi sih? Kita juga udah sah. Buka di sini saja gaunnya Mas pengen lihat, perintah Juna. Malu Mas. Kenapa harus malu sih? Malam ini juga bakalan dieksekusi. Hukuman mati kali dieksekusi? Udah tunggu di sini aja Mas. Aku mandi dulu, ucap Renata segera berjalan masuk kamar mandi dan menguncinya, jantungnya serasa berhenti berdetak karena Juna terus-menerus merayunya. Juna mendekap Renata dari belakang saat perempuan ini tengah mengeringkan rambutnya. Kenapa sayang, kok kaget gitu? Nggak suka Mas peluk? Tanya Juna sambil mengendus seperti vampire di leher Renata. Nggak apa-apa Mas, suka kok, jawab Renata gugup. Bagaimanapun juga Renata tetap merasa malu. Ini kali pertama dia satu kamar dengan Juna secara langsung dan mereka akan melakukannya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan pengaruh apapun. Sayang, panggil Juna lembut. Mas mandi dulu sana, suruh Renata. Emangnya Mas bau apa? Tanya Juna dan dijawab gelengan oleh Renata. Nanti juga bakalan keringetan dan mandi lagi sayang.
Tapi, belum sempat Renata melanjutkan ucapannya Juna sudah membungkam bibirnya. Tangan Juna sudah mengerayang di perut Renata perlahan masuk ke dalam piyama yang dikenakan perempuan cantik ini. Bibir Juna sudah berada di leher Renata hingga perempuan ini menggigit bibir bawahnya menahan sesuatu yang menjalar, karena tidak mendapatkan penolakan Juna terus melaksanakan tugasnya. "Auh!" Renata menciptakan suara merdu saat Juna berhasil menyenggol sesuatu. Mendengar suara merdu sang istri Juna sudah tidak sabar untuk segera menyelesaikan tugas mulia itu. Juna membawa Renata ke arah tempat tidur. "Bajunya Mas buka ya sayang?" tanya Juna dan dianggupi pelan oleh Renata yang sudah terhipnotis. Renata tampak memejamkan matanya. Dalam satu gerakan Renata sudah terlihat terekspos. Mata Juna terlihat memperhatikan sang istri, dia terpesona oleh kecantikan perempuan di hadapannya ini. Renata benar-benar perempuan yang dia inginkan. Juna tak menyia-nyiakan kesempatan. "Mas." "Iya sayang. Pelan-pelan kasihan anak kita." "Iya, Mas akan pelan-pelan sayang. Mungkin masih terasa karena kamu belum terbiasa tapi Mas akan coba buat kamu senyaman mungkin." Juna terus menyelesaikan tugasnya yang tidak ingin ditunda itu. Ini pengalaman kedua bagi Juna meskipun tak sekaku pertama tapi dia juga belum mahir dalam berehem, hingga keduanya terengah-engah. Gerakan Juna juga lambat agar buah hati mereka aman di dalam sana. Beruntung Juna sudah mempelajari gaya-gaya bercinta saat istri tengah hamil muda dari artikel. "Sakit sayang?" tanya Juna khawatir. "Nggak apa-apa Mas, cuma sakit sedikit," sahut Renata malu-malu membuat Juna gemas dan melancarkan tugasnya. Renata membuka matanya perlahan, dia tertegun sejenak melihat wajah lelaki tampan yang sudah menjadi suaminya ini. Juna tertidur lelap seperti seorang bayi tanpa dosa, diusapnya wajah Juna lembut. Renata tak menyangka bisa dipersunting lelaki seperti Juna selain baik juga kaya raya. Terdengar lenguhan kecil dari Juna membuat Renata menarik tangannya cepat, dia takut sudah mengganggu tidur suaminya ini. "Sayang, sudah bangun?" tanya Juna serah. "Sudah, Mas mau apa? Mandi atau mau aku siapkan apa?" tanya Renata. "Hehehe. Istri Mas soleha sekali, Mas nggak mau apa-apa sayang, maunya peluk kamu," ujar Juna mendekap Renata. "Mas, sepertinya sudah siang." "Memangnya kenapa sayang? Kita pengantin baru pasti semua orang juga mengerti lagi pula ini hotel sayang tidak ada yang mengganggu. Tapi ayah ibu dan Riri akan pulang Mas." "Astaga Mas lupa sayang, ayo kita mandi," ajak Juna. "Mas saja duluan. Enakan mandi berdua sayang menghemat waktu entar keburu siang. Yang ada lebih memperlama waktu Mas, modus. Namanya juga usaha sayang, yakin gak mau mandi bareng nanti Mas gosok-gosok deh punggungnya," bujuk Juna. "Enggak, sana Mas mandi dulu aku mau siapkan pakaiannya takutnya ibu ayah malah nggak betah nunggu di luar." Juna menghela nafas panjang lalu segera ke kamar mandi. "Lagi sarapan bareng Beka sama Bang Aslan sayang," ujar Ardi yang sedang bicara pada Safa melalui sambungan telepon. Iya, nanti kakak sampaikan." "Belum? Mungkin Mas Juna belum bisa masuk dulu masih pengantin baru," jawab Ardi pelan. "Iya nanti kalau sudah selesai semuanya kakak ke sana. Bye sayang, I love you," tutup Ardi. Cie yang sedang kangen-kangenan, rayu Beka. "Apaan sih kak, lo enak ada Bang Aslan, Mas Juna ada Renata nah gue LDR." "Siapa yang LDR di?" tanya Juna yang baru datang menggandeng tangan Renata. "Pengantin baru, gimana semalam sukses?" tanya Beka. "Orang udah lama kok suksesnya, nih buktinya udah langsung isi," ceplos Juna.
Mas, cubit Renata malu jika mengingat dia menikah hamil duluan, tapi semua ini juga bukan kemauan dirinya tapi karena kecerobohan Juna. Duduk kakak ipar, rayu Beka. Apaan sih lo Kak? Biasa aja. Mulai sekarang kan lo resmi jadi kakak ipar gue. Ibu ayah gue mana Kak? Tanya Renata yang tidak melihat orang tuanya. Lagi ngobrol bareng papa mama di dekat kolam berenang. Adik lo mungkin lagi menikmati renang pagi tadi, gue lihat udah ganti kostum aja. Mereka udah sarapan dek? Tanya Juna. Sudah, kata ibu lo, mereka nggak biasa makan roti jadi tadi minta nasi goreng sama chef, sekarang lagi duduk ngopi sambil ngobrol dengan mama. Biarin yang tua-tua bicara, kita mah jadi pendengar aja. Hehehe. Iya maklum ayah biasa ke kebun jadi sudah biasa makan berat kalau pagi. Lo nggak pengen bulan madu Re? Tanya Beka tiba-tiba. Bulan madu? Iya, keluar negeri gitu atau ke Bali? Bukannya impian lo jadi orang kaya sekarang udah jadi nyonya, boleh kali nikmatin hasil suami, iya kan mas? Ya bolehlah, buat istri tercinta apa yang nggak boleh? Jawab Juna cepat sambil merangkul pinggang Renata, lagi-lagi membuat Renata malu. Juna terlalu terang-terangan menyatakan perasaannya sedangkan Renata belum terbiasa mengumbar kemesraan di hadapan umum. Jadi mau kemana? Belum punya pilihan kah? Yah nggak seru dong. Nanti kita bicarakan lagi ya, belum ada pilihan gue kah? Oke diberikan waktu berpikir sejenak deh, tapi jangan kelamaan juga Re. Entar basi lagi. Ngoceh mulu lo dek, biarin istri gue sarapan dulu, anak gue udah lapar di sana. Iya, ucap Beka mencibir kecil. Sayang mas suap iya. Nggak usah mas, aku bisa sendiri, mas makan aja punya mas ya. Nggak apa-apa sayang. Iya mas makan saja aku bisa kok. Sok romantis lo, ketus Beka melemparkan tisu kotornya ke arah Juna. Apaan sih dek, iri ya? Siapa yang iri juga? Jawab Beka tak terima. Aslan dari tadi diam saja, pagi ini mendadak moodnya memburuk karena semalam Monica menghubunginya dan mengancam akan menghancurkan Beka. Dia harus hati-hati untuk melindungi orang kesayangannya ini. Bersambung.